tentang konsep-konsep dasar Node.js di modul yang keempat untuk video yang bagian pertama. Jadi kita akan belajar bekerja dengan Node.js. Jadi dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang biasa disebut Node.js API atau disingkat dengan Application Programming Interface. Konsep-konsep dasar Node.js. Yang pertama, pemrograman event driven. Aksi biasanya ditulis dalam bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event handler. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Jadi event handler adalah kode yang digunakan untuk menangani event tertentu. Jadi kita lihat contoh kodenya seperti ini. Jadi contoh di sini kita membuat objek di kelas http.server. Di kelas http.server, kemudian atau kelas server yang berada dalam modul http create server. Berikutnya kita akan mempelajari kelas event emitter. Jadi event open ketika suatu sebagai contoh kita akan pakai contoh fs.readStream akan memicu event open ketika suatu file dibuka atau untuk dibaca datanya. Jadi contoh program event.js. Tuh kita masukkan var events event sama dengan require sini event. Kemudian kita membuat objek. Keterangannya adalah membuat objek dari kelas event emitter. Event kita buat var variabel objek sama dengan new event titik event yang ini event emitter. Kemudian kita mendefinisikan event mulai. Definisikan event mulai. Di sini kita masukkan objek untuk fungsinya, objek on mulai dalam kurung mulai. Kemudian kasih koma function function ada parameter di sini. Kemudian kita tanda kurung kurawal, lalu di sini aksinya adalah console titik log. Jadi jika terjadi maka pesan yang disampaikan adalah terjadi kesalahan.
terjadi event. Jadi event atau selesai. Seperti ini. Kemudian di bawah sini kita tambahkan lagi ini titik koma, obj object on, objek titik emitter, kemudian mulai lalu sini ada for, ada perulangan, let is sama dengan 0 di koma, lalu i kondisinya i lebih kecil 20, lalu i plus plus, kemudian di bawahnya ada aksi di bawah sini, proses std out, dot right dot right. Di sini i tambah 1, i ditambah 1, kemudian titik to string, bawa dia ke string, to string, lalu ditambah lagi 0, kemudian obj selesai. Pendefinisian event di dalam objek dari kelas event emitter dilakukan menggunakan metode on. Jadi metode on di atas dapat diganti dengan kode @listener. Kita ganti on dengan @listener. Tadi kita lupa event mulai, event selesai.
kita salah tulis di sini. Ini harusnya mulai. Oke, mulai. Kemudian ya mulai di sini. Kemudian sini kita tambahkan untuk kita mendefinisikan event selesai. Tadi kasih kurang. Oke, di sini objek tik, kita langsung menggunakan add listener. Kemudian di sini kita masukkan selesai. Lalu ada function, kemudian parameter, lalu di sini kita tambahkan. Tadi di atas terjadi event mulai, di sini terjadi event selesai. Oke, ini untuk event selesai. Jadi ini kita sudah ganti on dengan add listener. Tambahkan titik koma di sini. Kemudian save. Lalu kita jalankan ulang. Lalu dia baca event selesai di sini. Jadi untuk mengisi terjadinya event tertentu, kita perlu menggunakan atau perlu memanggil metode emit dengan nama event sebagai nilai parameter. Jika kita lebih memilih untuk membuat kelas baru turunan dari kelas event emitter, maka kode di atas di sini kita dapat tulis seperti ini. Kita hapus. For events. Seperti ini. Kemudian di sini kita ganti untuk keterangan. Di sini kita akan membuat kelas turunan dari event emitter. Turunan dari kelas emitter, event emitter. Jadi ini kita hapus saja. Kita buat kelas di sini. Kelas seperti ini. My event. Nama kelasnya adalah my event emitter. Extend ini. Extend events. Dot my event emitter. Oke. Kemudian di bawah sini kita tulis konstruktor super.
Kemudian kita membuat objek, membuat objek dari kelas myEventEmitter. Kelas myEvent. var variabel obj sama dengan new myEventEmitter. Kemudian kita akan mendefinisikan event mulai. Untuk event mulai kita ambil dari sini saja. Oke, seperti ini. Kita pastikan di sini. Oke, ini kita ganti dengan on. Oke. Kemudian kita ambil yang event selesai. Oke, kemudian yang ini kita pakai saja gini. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita cek di sini. Oke, sama. Blocking I/O dan non-blocking I/O. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input output dan non-blocking input output. Dalam metode blocking input output, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronous. Sedangkan dalam metode non-blocking I/O, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan atau asinkronous. Untuk membedakannya, kita buat kode berikut. Blocking.js. Kita langsung konsol. Sini dia akan perintah pertama. Lalu ini perintah kedua. Perintah ketiga. Oke, coba kita save. Kemudian kita jalankan di sini. Oke. Pada metode blocking I/O di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya, jadi dari pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya kita ke non-blocking I/O. Blocking
Node.js. Oke, kita masukkan script. Perintah pertama, kemudian di sini kita set timeout, masukkan function parameter kosong, lalu di sini dia cetak perintah kedua. Kemudian di sini timeoutnya adalah 2000 atau 2 detik. Jadi dia akan berhenti selama 2 detik. 2000. Kita kasih tanda koma di sini. Oke. Kemudian di luar sini kita konsol untuk perintah ketiga. Kemudian kita jalankan di sini. Login io.js. Sini ada error di cannot find more. Nah, masalah blockingnya. Jadi dia cetak perintah pertama, kemudian dia akan berhenti selama 2000 atau 2 detik ini. Dia akan cetak langsung perintah ketiga, baru kemudian kedua. Jadi ini adalah contoh asynchronous atau yang tidak sesuai dengan urutan. Jadi kita menggunakan metode set timeout untuk berhenti selama 2 detik atau menunda selama 2 detik. Kemudian Node.js akan mengerjakan perintah-perintah yang lain sebelum perintah ini dijalankan. Jadi di sini dicetak tidak sesuai urutan. Untuk membaca isi file kita dapat menggunakan metode blocking IO dengan memanggil fungsi fs.readFile sync seperti contoh berikut ini. Kita buat file baru. Sini saya kasih nama lagi dengan blocking IO. IO 1. Kemudian kita buat dulu satu file sini, misalnya ini kita simpan, save as, simpan di sini dengan nama pastikan di sini sudah tersimpan teks ini form. Kemudian kita buat var variabel fs sama dengan require ini, masukkan fs, kemudian konsol cetaklah persiapan membaca file. Tambahkan titik, kemudian kita buat
variabel data. Jadi data sama dengan fs, variabel fs titik read. Oke, read files yang ini. Kemudian nama filenya tadi adalah tom titik tx, formatnya teks, notepad. Kemudian kita cetak, lalu di sini bukan seperti ini, /n untuk enter, lalu isi file. Isi file titik 2. Titik log, kemudian dicetak data titik to string, lalu kemudian lagi konsol, enter, titik, lalu di sini file selesai dibaca. Oke, kita langsung node login io1.js. Oke, isi file, persiapan membaca yang ini file, kemudian dia menampilkan isi file berupa teks yang ini tampilkan di sini, lalu terakhir file selesai dibaca. Untuk membaca isi file atau jika ingin menggunakan metode non-blocking IO, maka kita dapat melanjutkan metode fs.readFile seperti berikutnya. Kita edit ini, di sini kita hapus beberapa yang ini saja. Kemudian kita masukkan fs titik read file, lalu masukkan di dalam sini nama filenya tadi tom.txt, kemudian koma function, jadi r koma data. Sini, kemudian kita masukkan logika if jika error dikembalikan, return console error, masukkan parameter r sini. Lalu kemudian konsol log
Ini menggunakan metode non-blocking I/O atau ya non-blocking I/O. Berikut kita akan mempelajari fungsi callback. Perhatikan contoh. Dari sini kita buat function on request. Request, response. Kemudian sini response titik write head. Sini masuk 200, lalu konten tipe teks HTML. Kemudian response titik write H2 hello node.js. Kemudian response titik n. Server sama dengan http titik create server. Lalu server titik on request on request. Pada kode di layar, fungsi on request dijadikan sebagai fungsi callback pada saat memanggil metode on dari objek server. Kode di layar ini dapat ditulis sebagai berikut. Kita ganti ini. Kita ganti dengan function
masukkan nama fungsinya di dalam request